Shalom, sekali lagi saudara-saudaraku yang terkasih, kita mendengar ya rahasia daripada upper room, ruang atas, ya heavenly places. Ini luar biasa ya, secret place, didudukan bersama-sama Yesus, Allah Tuhan yang maha tinggi, maha kuasa, dan kita menerima aliran berkat. Ya, nafas hidup Tuhan yang tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Ya, pewahyuan demi pewahyuan. Saudara siap? Terima mujizat. Karena firman memerdekakan kita dari semua penyakit, dari semua kelemahan, dari semua kemiskinan, dari semua kegagalan, dari semua kutuk. Kutuk keturunan, kutuk apapun, perkara-perkara yang buruk apapun. Firman itu ada terang. Ya, Tuhan mewahyukan lagi ya. Pastor Prince tadi sampaikan tentang terus rahasia dari ruang atas, upper room ini. Ya, Tuhan hanya kenal 3 kelompok manusia di dunia ini. Jews atau Israel, Yahudi, non-Jews, dan gereja yang terdiri dari Jews dan non-Jews. Dan gereja Tuhan itu di dalam hati Bapa, dikasihi. Karena itu kita nggak mau kembali di bawah penghukuman. Ya, Jews, Yahudi. Kalau kita balik di bawah hukum Taurat juga nggak ada covenant di situ. Karena kita bukan Yahudi. Ya, Goyim, non-Jews. Tapi karena kita gereja Tuhan, oleh darah Yesus, kita menerima covenant yang baru. Ya, kasih Tuhan mengasihi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, termasuk kita, dan itu ada di gereja. Amin. Ya, kita juga disebut keturunan Abraham. Kenapa? Bukan karena keturunan secara jasmani. Di dalam Yesus iya. Ya, tapi karena dia Bapa orang beriman. Ya, dan kita terima kebenaran iman. Sama-sama katakan kebenaran iman. Apa itu Pak Melki kebenaran iman? Kebenaran hadiah. Sebaliknya apa? Kebenaran diri. Kita udah tahu ya, kebenaran diri, upaya diri itu menentang, menolak, bahkan menista buat saya. Kebenaran iman atau karya sempurna Yesus. Menolak Yesus sebenarnya. Karena Yesus adalah juru selamat. Dia hanya membawa kebenaran iman, kebenarannya, kebenaran Allah. Itu yang diperhitungkan. Kita mulai dari Roma 4 ayat 3-5. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Apa yang dikatakan firman Tuhan? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Abraham disebut bapa orang beriman. Percaya Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kebenaran percaya, kebenaran iman, bukan kebenaran upaya atau perbuatan. Ya, perbuatan Yesus, pekerjaan Yesus, bukan kepekerjaan daging. Kalau saudara dengar daging, pekerjaan daging itu diri manusia. Tahu Pak, daging itu perjinahan, percabulan, hal-hal yang buruk gitu. Itu perbuatan daging. Ya, daging akhirnya muaranya ke situ. Daging nggak menghasilkan buah roh, enggak. Ya, jadi iman diperhitungkan. Ayat selanjutnya, ayat 4. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Kalau saudara kerja, melakukan sesuatu, dapat upah, itu bukan hadiah, tapi hak. Bosnya utang sama dia, yang kerja itu, bayar. Nah, tapi kalau ayat 5 katakan, dijelaskan lagi, tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka. Saudara, ini dijelaskan, ini menjadi fondasi di ungodly. Orang durhaka tuh ungodly. Itulah kebenaran karena kasih Allah. Karena kita percaya, kita di ungodly, orang durhaka, orang berdosa, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi
Di bawah hukum Taurat ada iman nggak? Nggak ada. Bukan kebenaran iman di bawah hukum Taurat. Lakukan baik, dapat baik. Lakukan salah, dihukum. Hukumannya mati. Kalau kita menerima hadiah, karena percaya. Percaya apa Pak Melki? Percaya karya Yesus sempurna. Itulah yang disebut kasih Allah yang membenarkan orang berdosa. Karya sempurna Yesus. Pertukaran di kayu salib. Kita ulang lagi ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa. Ya, di Korintus tentu Rasul Paulus yang tuliskan tidak mengenal dosa. Kalau di surat Petrus tidak berbuat dosa. Kita tahu Petrus lihat perbuatan kan. Tuhan Yesus dia lihat nggak berbuat dosa. Yohanes karena dia bersandar di dadanya, di dalam Yesus tidak ada dosa. Ya, tidak kenal, tidak buat, tidak ada dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ya, jadi kontribusi kita hanya dosa di kayu salib. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya kita dapat berkata gini, I am the righteousness of God in Christ. Ya, kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Sama-sama katakan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ini. Ya, jadi kalau saudara ditantang sama orang, gimana kamu nggak buat benar jadi benar? Cuman satu, jawab lagi aja gini, gimana Yesus yang nggak buat salah, nggak ada dosa, nggak berbuat dosa, nggak mengenal dosa, jadi dosa. Kalau saudara percaya Yesus itu jadi dosa, ditimpa semua hukuman, semua kutuk, semua yang harusnya ditimpa kepada kita di kayu salib, dan dia berkata sudah selesai. Kalau kita percaya, kita harus percaya bahwa saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Pertukaran di kayu salib. Ya, exchange. Pertukaran. Kalau tidak percaya bahwa saya ada kebenaran Allah dalam Kristus, berarti kebenaran diri. Menolak karya salib. Dan gak percaya bahwa Yesus sudah menanggung semua. Dia menjadi dosa bahkan. Semua dosa kita berarti. Amin. Ya, inilah gospel. Ya, inilah Injil daripada Yesus Kristus. Inilah kasih. Ya, jadi kalau sudah bilang, kita akan banyak melihat tentang kasih Bapa, tapi kita melihat kasihnya itu sudah dikerjakan. Ya, dunia ini menjerit, nangis, ya berteriak untuk true love, ya kasih yang sejati. Dunia itu kalau marah begitu lama. Gitu ya. Saya ada teman Kristen sih, ya kesalahan kecil, temennya lama banget. Terus aja dibenci. Ya tadi Pak Sapin sampaikan soalnya. Tapi saya lihat, oh iya benar ya, ada orang sampai begitu banget. Ya, dan dia juga true transformation. Transformasi yang mengubah kita dari dalam. Kalau orang dalam siklus kekalahan tadi Pastor bilang, ya kecanduan apapun yang buruk. Ya, desire-nya itu apa? Keinginannya itu God. Kenapa? Karena Tuhan give, memberikan kita desire, keinginan yang baru. Nah, itu Tuhan. Ya, kalau orang tadi juga dibagikan, nih kita orang Kristen, kita udah masuk masa tribulasi. Wah, banyak orang khotbah-khotbah tentang akhir zaman, penghukuman, ditakut-takutin di akhir zaman. Kita belum masuk dalam akhir zaman. Buktinya apa? Buktinya saudara masih di sini. Karena kita nggak akan masuk tribulasi, masa kesusahan besar, penghukuman. Kenapa? Karena kita sudah diangkat. Apa hubungannya Pak Melki? Karena yang menahannya Antikris ini 666 itu masih ada. Saudara, ada roh Allah. Makanya kita percaya
Bahkan kesejahteraan negeri ini karena ada saudara dan saya. Tuhan memperhatikan kesejahteraan kita. Jadi kalau ada orang khotbah, ya kita udah masuk kesusahan besar, begini, begitu, begini, begitu. Lo nggak bisa. Kan buktinya apa? Buktinya saya masih di sini. Ya, dan di dalam upper room kita juga disinggung kemarin tentang Tuhan mempersiapkan rumah, tentang rapture. Ya, tentang diubah dalam sekejap mata. Tubuh kemuliaan. Nah, itu bicara tentang bahwa background sebagai kasih Tuhan. Kita juga menantikan bukan kuburan, kematian, bukan. Kita up, melihat ke atas. Kasih karunia. Tadi juga disinggung mengenai mungkin ada pertanyaan tentang kremasi gitu ya. Bagaimana di Singapura atau orang-orang kan banyak memperdebatkan juga. Ya kalau di Indonesia banyak kuburan, ya kubur ya nggak apa-apa ya. Tapi di dalam Wahyu 20 ayat 13 dikatakan, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Itu Pak perbuatannya. Ya kita di dalam Yesus. Perbuatan Yesus menjadi jaminan kita. Cuman kalau ada orang mati di dalam laut, udah dimakan ikan, tinggal atomnya Tuhan bisa kumpulkan lagi. Itu adalah power. Yang kita tahu adalah power daripada kebangkitan. Power of resurrection. Tuhan bisa temukan semua atom-atom orang yang sudah meninggal. Ya bahkan kita tidak disebut meninggal, kita disebut sleep. Bukan kita lah orang yang udah mendahului kita. Kita kan menantikan kedatangan Tuhan. Ya kita nggak mengharapkan tubuh ini dibongkar. Kita manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam kemah ini. Tubuh fana. Tapi tubuh fana kita juga diberikan kehidupan tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Ada Zoe life, kehidupan Kristus. Dimudahkan lagi. Semakin banyak umurnya, semakin kuat. Kekuatan demi kekuatan. Jadi jangan harapkan sakit, saudara. Ya, suara saya agak bindeng memang ya. Saya pilek aja saya bilang gitu. Kristus kekuatan saya, Kristus kesehatan saya. Ya jadi maksudnya gini. Di ruang atas kita diingatkan juga bahwa kita memiliki tubuh, bukan melayang-layang gitu, kayak hantu gitu ya. Hantu apa? Kasper gitu, bukan. Ya, tapi memiliki tubuh kemuliaan yang bisa muncul dan hilang. Ya, appear, disappear, transcend, melampaui waktu, ruang. Ya, tidak ada lagi kecacatan, sakit, lemah, ngantuk. Selamanya. Itu rahasia di upper room yang Tuhan singkapkan. Ya, tentang rapture. Dan kita balik beberapa minggu lalu ya, sebelum minggu lalu kan Pastor Mak, sebelumnya Pastor Lian ya sampaikan bahwa Yesus mencuci kaki murid-muridnya di upper room. Nah, ini kita akan dalami lagi. Ya, kita review sedikit bahwa Tuhan itu mengasihi, Yohanes 13. Ya, mengasihi murid-muridnya, saudara dan saya. Tutup. Oke, saya lihat dari sini aja ya. Sementara itu sebelum hari Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Nah, ya, jadi Tuhan Yesus sudah tahu bahwa misinya yaitu salib, udah waktunya karena Paskah. Ini waktu time-nya. Ya kita tahu kairosnya. Nah, terus dibilang ini, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Jadi Allah adalah kasih. Kalau Allah berhenti mengasihi, berhenti jadi Allah. Nggak mungkin, mustahil. Jadi saudara itu harus menyadari karena just because ya Bapak engkau mengasihi saya memiliki segalanya. Saya bisa menerima semua jawaban sebenarnya.
Demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Tidak pernah tidak maksudnya. Ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencananya dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Tetap mengasihi Yudas sebenarnya. Ya, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Sudah lihat ya, dulu saya cerita. Apa bedanya? Bukan bedanya. Apa implikasinya kalau orang percaya kasih karunia? Orang iri, saudara. Tapi kita secure. Kita tahu Bapak mengasihi kita. Kita tahu kita anak yang terkasih. Waktu itu Mika tanya gitu soal sama saya, Pi, apa sih implikasinya orang percaya kepada kasih karunia? Orang iri. Karena orang akan melihat, kamu gak layak dapat cum laude misalnya waktu kuliah. Tapi dia terima, terus. Nah itulah implikasinya. Dia tahu, Yesus tahu bahwa dia dari Allah. Dan segala sesuatu sudah diserahkan kepada Yesus dari Bapa. Nah, maksudnya saya secure gimana? Dia bisa merendahkan diri, mencuci kaki murid-muridnya. Hanya orang yang secure, ya, yang bisa merendahkan hati. Sebenarnya orang sombong tuh maksudnya gini kalau dibalik. Sombongan itu karena dia nggak secure. Dia harus tunjukin gitu. Dia harus menampilkan gitu. Mengesankan orang yang dia benci bahkan. Ya. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Dan ayat 5, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Jadi ini yang kita pelajari ya, bahwa yang pertama bahwa Tuhan mencuci kaki muridnya dengan firman. Jadi air firman itu membersihkan kita dari debu-debu. Jadi kalau kita sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh darah, ya. Tapi karena kita berjalan di dunia ini, debu-debu melekat, ya, makanan iblis itu debu, dan kita dibersihkan oleh firman. Hidup berjalan-jalan kita penuh bahagia, jalan-jalan kita penuh sejahtera. Amin. Ya, jadi kita secure. Nah, Tuhan juga ingatkan gitu ya. Kita bisa melakukan ini juga. Ya, nanti kita lihat ayat berikutnya. Seperti Tuhan Yesus lakukan, mencuci kaki itu berbahagia. Nah, itu bukannya secara fisikal, ya, tetapi simbolik. Kita tahu dari mana ketika Petrus tanya. Jadi kita tahu ya, Petrus pertanyaannya membuat kita juga mengerti. Ya, jadi simbolik act-nya, final act karya Yesus simbolik ya untuk menyatakan kasihnya. Tapi Petrus bilang, "Oh, engkau tidak akan. Kalau kau tidak mau, kau tidak bisa walk, nggak ada part with me." Ya, artinya engkau tidak bisa berjalan bersama aku flow gitu. Karena apa? Karena debu. Ya, kalau nggak tahu firman, ya nggak bisa melayani. Tapi kalau kita tahu, kita bisa berbahagia. Nah, ini yang saya mau sampaikan ayat 13 ya, lompat ke situ ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Ingat ya, Tuhan mengajarkan, guru, firman, ya, mengajarkan firman. Tepat katanya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah guru, Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya, itu karena sebagai contoh Tuhan berikan ini ya, 15. Sebab aku memberikan kepada kamu suatu teladan atau example, contoh ya kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 16. Aku berkata kepadamu, sungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya,
ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Jadi kita punya Tuhan Yesus dan kita diutus oleh Yesus. Apa itu? Jikalau kamu tahu semua ini, sama-sama baca ya, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Apa? Yaitu share, membagikan Injil, kabar baik. Itu benar-benar membuat orang berbahagia. Jadi saudara, ini rahasia kebahagiaan, ya, yaitu membagikan Injil. Ternyata kebahagiaan, ya, kebahagiaan. Jadi perintah yang mengandung janji. Ya, kita membagikan kabar baik kepada semua orang. Makanya bahagia ya ternyata ya. Nah, tapi kita nggak bisa membagikan Injil kalau kita nggak memberikan diri kita di wash setiap hari, ya, melalui membuka Alkitab, firman, mendengarkan firman Kristus. Apa yang kita mau bagi? Tapi kalau kita terus dengar, muncul iman, kita makan, muncul iman, ya, kasih karunia, kasih, mengalir kasih Bapa. Amin. Ya, jadi tadi juga kenapa kita perlu di wash? Kita udah emas ya, batang emas gitu, murni, mahal. Tapi kalau batang emas jatuh ke lumpur, nilainya tetap sama nggak? Tetap sama, ya, cuman kotor, ya. Saat dicuci, dilap tadi dengan towel, dengan kain lenan yang bersih. Fresh hidup kita, saudara. Fresh, segar. Ya, itu rahasia kebahagiaan. Saya kalau ditanya, ya ada orang tanya kan, kenapa sih orang nggak mau hidup lama, ya, nggak mau hidup long life gitu ya? Pertama dia bilang menderita. Dia bilang makin tua makin nyusahin orang, makin lemah. Ya sebenarnya sih kalau ditanya apa sih, udah nggak bahagia. Padahal rahasia kebahagiaan apa? Ketika kita wash others feet, yaitu apa? Membagikan air firman Tuhan. Cuman ya itu, kenapa orang nggak bahagia juga? Tuh banyak pak pengkhotbah marah-marah. Iya, dia nggak bahagia karena dia membagikan apa? Dia membagikan penghukuman. Ya, jadi rasanya tuh kalau dia khotbah gini, ini baru khotbah yang bagus nih. Orang mesti pulang dengan hati yang tertuduh gitu. Orang rasanya, waduh gue kotor banget gitu. Rasanya dia di penghukuman. Nah, padahal itu bukan preach the gospel of grace. Itu adalah Injil yang lain sebenarnya. Bahkan kalau kita udah dikasih firman, dibersihkan, ya tentu ada segala tulisan yang diilhamkan Allah bermakna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bersih, kita enak, segar. Terus dilap lagi. Segar. Ya, fresh, bahagia. Ya. Kebenaran hadiah, saudara. Bahkan kita tutup dengan perjamuan kudus. Itulah diseka dengan kain lenan halus sebenarnya. Bersih, kering. Kalau basah kan habis cuci kaki di kamar mandi misalnya. Terus basah-basah jalan lagi, nempel lagi debu, saudara. Ya, tapi kalau dilap, ya, dengan lenan, ya, lenan tuh lenan cloth, ya, apa tuh? Kain fine linen, lenan yang halus, itu menyerap air. Dan kita kalau naik ke ranjang kan udah dilap, cuci kaki lap, fresh, saudara, segar. Nah, itulah perjamuan kudus. Kita diingatkan apa? Tentang kebenaran Allah di dalam Kristus. Tentang kebenaran hadiah. Itu sense kita. Bukannya, wah ini bagus nih khotbah yang keras gini nih, makanan keras nih. Ya, saya pulang, wah saya tetempelak nih. Saya rasanya dihukum. Terus orang bilang itu khotbah yang bagus. Firman Tuhan bilang, justru membangkitkan dalam diri orang itu rupa-rupa keinginan, rupa-rupa hawa nafsu, las. Nanti kita lihat mungkin ya. Tapi kita lihat dulu kebenaran hadiah ini. Firman Tuhan bilang apa? Yesaya 11 ayat 5. Tentang
Lenan halus itu ya, ia tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggangnya. Pinggang nih. Tadi Tuhan Yesus mengikat dengan pegang. Ikat pinggang apa? Kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran hadiah. Ya, jadi rasa yang kita rasa adalah apa? Kebenaran Kristus. Hati nurani kita sempurna karena korbannya sempurna. Ya, jadi kita nggak lupa towel ini, anduk ini ya. Jadi tidak membuat orang keluar dari firman, maksudnya keluar dari ibadah seperti ini, terus rasanya kotor, berdosa gitu. Gimana? Padahal firman itu katanya air yang membersihkan, apa? Pohon anggur gitu, supaya berbuah lebih banyak. Kalau masa rasanya makin kotor, rasanya makin dipukulin, digebukin, ya makin nggak bisa berbuah. Ya memang paradoks ya, bertentangan dengan cara dunia. Saya selalu ya kadang-kadang ngelihat itu kalau drama Korea itu kan selalu kalau orangnya udah salah, dia berbuat salah, dia harus dihajar terus sampai dia itu kalau perlu gila gitu. Nah itu dia baru tobat tuh. Orang selalu bilang itu sama saya, gimana bisa tobat Pak Melki? Kalau dia nggak tahu dia salah. Orang bukan nggak tahu bahwa dia salah atau nggak salah. Orang nggak tahu bahwa dia adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu persoalannya. Dia orang nggak tahu bahwa ada korban Yesus sudah lakukan sehingga hati nuraninya sempurna karena korban yang sempurna. Dan orang nggak tahu bahwa kalau dia dibersihkan oleh air, oleh firman, di dalam terang dia melihat terang. Orang nggak tahu bahwa justru itulah yang membuat dia memiliki kebenaran yang sejati, pemulihan, kesembuhan, pemulihan daripada siklus kekalahan atau kecanduannya yang sejati, yang kekal. Kenapa? Karena terang. Dari dalam keluar. Coba lihat 2 Korintus 3 ayat 9. Sebab jikalau pelayanan yang memimpin pada penghukuman itu mulia. Jadi pelayanan yang memimpin pada penghukuman itu seperti Musa waktu di Gunung Sinai. Wajahnya bercahaya, tapi pudar. Makanya ada kemuliaan juga. Orang yang nuduh-nuduh dosa gitu. Kemuliaan, makanya orang banyak ikut. Karena sesuai dengan daging. Tapi firman Tuhan bilang ini betapa lebih mulianya lagi. Much more in glory. Pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Saya memiliki keyakinan kokoh atas Injil ini. Good news, gospel. Ya, pelayanan yang memimpin pada pembenaran. Saudara dibenarkan, saudara ada kebenaran Allah dalam Kristus. Saya memiliki confident kepada darah Yesus, kepada firman air yang menyucikan, membersihkan saudara dan saya. Memiliki kehidupan yang bersih, sejati, bebas dari ketakutan, rasa bersalah bahkan. Dan siklus kekalahan, adiktif, kecanduan apapun. Karena pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu nggak percaya kasih karunia Tuhan itu sebenarnya percaya kematian. Karena pasti dihukum. Ada kemuliaan yang ada, tapi mati. Makanya dalam Roma 5 ayat 17 ya, dikatakan sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Jadi maut, kematian itu nggak ada yang bisa menahannya, saudara. Berkuasa. Mau di gunung, mau di puncak gunung paling tinggi, mati mah mati aja. Mau di dalam dasar lautan paling dalam, mati juga. Kenapa? Karena dosa satu orang. Dosa siapa? Ada. Maka dibilang maka lebih benar lagi mereka, yaitu kita nih, much more. Jadi apa ya? Ini bicara satu dosa maut itu berkuasa itu amazing sih sebenarnya. Tapi ini much more, lebih lagi. Makanya kita nggak usah malu kalau dibilang juga hypergrace lah atau apa.
Emang ada yang bisa mengukur kasihnya Tuhan? Lebar, panjang, tinggi, dalam. Kalau ada orang bilang, seberapa tinggi kasih Allah? Ya setinggi langit. Kalau bisa diukur, masih lebih tinggi lagi, saudara. Tapi berapa banyak orang yang berkata, wah nggak ada ukurannya Pak Melki. Wah nggak ada batasnya. Tapi dibatasin lagi sama dia, pakai kata tapinya. Nggak, dia bilang, mereka, kita yang telah menerima, sama-sama katakan, saya menerima, saya menerima, saya menerima kelimpahan kasih karunia. Udah kasih karunia yang udah begitu luar biasa, amazing, kelimpahan lagi, bukan sedikit, dicurahkan sama Tuhan, bukan netes kecil-kecil, bukan. Dan anugerah kebenaran atau kebenaran gift, kebenaran hadiah, sama-sama katakan, kebenaran hadiah akan hidup dan berkuasa, reign in life, akan berkuasa dalam hidup dalam bahasa Inggris. Hidup bukan mati. Tadi pelayanan kematian di bawah hukum Taurat. Kalau pelayanan di bawah kasih karunia, hidup. Saudara mau hidup mau mati? Saudara bukan hanya hidup, hidup-hidupan, saudara. Hidup dan berkuasa, reign in life, berkuasa dalam hidup. Basilio tuh, memerintah tuh. Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Bukan karena oleh satu orang itu, yaitu Joseph Prince. Atau oleh satu orang itu, yaitu Melkisedek. Bukan, saudara. Bukan maksudnya Melkisedek Yesus ya, Melkisedek Tanok. Satu orang, yaitu Yesus Kristus. Itulah kasih karunia pribadi kasih. Itulah pribadi kebenaran. Kalau ditanya, mau bahagia nggak? Mau. Ya terima dong. Mau berkuasa dalam hidup atau mau hidup dalam siklus kekalahan? Atau ada orang bilang, ya hidupnya mah pecundang deh, belangsak, hancur. Kan beda jauh, ini belangsak, hancur, miskin, menderita, pokoknya sengsara, dunia menderita, dia menderita. Atau reign in life, duduk bersama Yesus. Begitu simple, saudara, begitu sederhana. Pilihannya juga begitu mudah. Ya, itulah kasih Allah. Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Yesus yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Ya saudara, saya nggak terlalu peduli deh mau siapa yang jadi presiden, wakil presiden. Ya, yang saya tahu Yesus berkuasa. Satu, atas pemimpin, karena tidak ada pemerintah yang tidak daripada Tuhan. Mau siapapun, akhirnya pemerintah daripada Tuhan. Yang kedua, ya dia berkuasa di atas raja-raja, artinya apa? Dia mengasihi saya, mengasihi saudara. Dia memperdulikan kesejahteraan saudara dan saya. Karena ada saudara dan saya di kota ini, di bangsa ini, di pulau ini, di apalagi di provinsi ini. Ya bangsa ini sejahtera. Kenapa? Ditulis bagi dia yang mengasihi kita. Sama-sama Tuhan Yesus mengasihi saya. Saya yang paling dikasih. Yang telah melepaskan kita dari dosa. Ya, oleh darahnya. Jadi sebenarnya kalau orang bilang, apa buktinya kasih Allah? Dia membebaskan kita dari dosa. Dia mengampuni segala dosa kita dan kita dibenarkan sepenuhnya. Itulah kasih Allah. Itu untuk saudara dihapus dosanya, dia mengucurkan darahnya. Darahnya tercurah, harus disembelih sebagai korban di kayu salib. Ya inilah apply. Jadi melap kaki kita itu dengan towel itu, dengan kain lenan halus. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saudara itu menghargai Yesus. Saya menerima kebenaran hadiah. Itu yang mengubah kita dari dalam keluar. Bukan yang lain, saudara. Karena kita dibersihkan. Ya. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Saudara akhirnya terima itu. Yohanes 13 ayat 34-35. Coba kita lihat. Perhatikan ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Jadi kalau ada new, yang new berarti ada yang old dong.
Ya, perintah baru. Berarti new. Ya. Berarti ada yang lama. Ya, yang lama itu nanti kita baca ya. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini perintah baru kan? Ya, harus mengasihi katanya. Tapi gimana nih? 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, yang baru ini disuplai. Ya, tadi karena aku mengasihi kamu. Yang lama apa? Bahwa Matius 22 ayat 37 bilang apa? Yang lama jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, akal budi. Dan ayat lain kekuatan. Kita beresin dulu ya. 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terus dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih Tuhan Allahmu segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Dua hukum terutama dan utama sama. Nah, tapi dijelaskan ya. Kenapa yang old? Dalam kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi perjanjian lama saudara, hukum Taurat dan para nabi itu kalau diperes keluar sari-sarinya, itulah hukum kasih yang lama itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, greatest commandment, katanya perintah yang terbesar. Ya, itu Yesus. Kenapa? Ya kan Yesus yang ngomong, Pak. Iya, Yesus sebagai Mesias bicara kepada orang Yahudi. Ya, jadi dia harus self ya. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, self, kekuatan sendiri. Nah, Yesus tahu dia akan membawa yang baru. Yaitu apa? Ya, kalau kita nggak mengenal kasih yang baru ini, ya kita nggak mengenal gagal mengasihi bakalannya. Kenapa ya? Karena kita bisa mengasihi karena dia lebih dulu mengasihi kita. Ya, nanti kita lihat ya terusnya. Tapi kita lihat dulu sampai sini. Karena kalau kasih yang tadi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kita nggak kenal yang namanya, ya kamu lakukan yang terbaik lah, do the best gitu, yang kamu sanggup. Nggak ada, saudara. You do perfectly. Kamu lakukan sempurna. Ya, jadi kalau mengharapkan kasih sendiri, ya kayak bensin full juga, saudara bilang nih full nih. Ya lama-lama habis, saudara. Kebenaran diri itu sudah jatuh. Ya, menolak dan menista finish work. Ya kita nggak anti hukum, justru bahasanya tuh kalau di buku Destinturien tuh antinomian kan, anti hukum gitu seolah-olah. Bukan, saudara, kita for the law dengan tujuannya gitu, bagi hukum Taurat dengan tujuan hukum Taurat supaya kita berada pada akhir dari kesanggupan diri atau self. Ya. Bahkan yang antinomian, yang anti hukum sebenarnya orang yang merasa bahwa dia itu anggap hukum Taurat itu dapat diusahakan, diupayakan, dapat dilakukan. Sebenarnya aslinya mereka yang anti. Saudara saya coba renungin. Dan bilang gini, hukum Taurat kudus dan benar dan adil. Saya untuk hukum Taurat, untuk tujuannya. Dan hukum Taurat itu seperti cermin, nggak bisa diturunin, nggak bisa dibengkok-bengkokin. Ya, you do the best deh, kau lakukan aja sedapat-dapatnya, tuh bisa dianggap kok sama Tuhan. Enggak, salah satu, salah semua. Saudara, hanya berbohong, saudara sama dengan pezina, sama. Karena saudara juga akan berzina, karena salah satu, salah semua. Salah terhadap seluruhnya. Bahkan oleh hukum Taurat ini, kata Paulus, dia membangkitkan dalam dirinya hawa nafsu. Makanya dikurung itu namanya, dalam penjara hukum Taurat itu. Kena kutuk hukum Taurat disebutnya. Ya kenapa dong? Ya supaya orang menjerit, Tuhan berseru, saya butuh juru selamat Tuhan. Siapa yang dapat menyelamatkan saya dari tubuh yang begini nih? Tubuh maut ini, kata Rasul Paulus. Syukur kepada Allah. Nah,
Siapa yang bisa selamatkan? Hanya Yesus. Roma 7 ayat 4-5 saya bacakan ya. Sebab itu saudaraku, kamu yang telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Ya, oleh kematian Yesus, Tuhan Yesus nih, kematian di kayu salib menyediakan kematian buat kita, ya. Tubuh maut ini nggak bisa mati. Hukum Taurat sebagai suami dari manusia lama kita, old man kita, manusia fana itu nggak bisa mati. Ya, Tuhan Yesus menyediakan kematian buat tubuh kita. Kalau kematian bisa bercerai dari hukum Taurat. Kan dijelaskan gitu di Roma 7. Nah, kita dibangkitkan bersama Kristus, ciptaan baru menjadi milik Kristus. Baru bisa berbuah. Ya, supaya kamu menjadi milik orang lain. Milik siapa? Milik Dia, milik Kristus. Kenapa? Kita udah mati kok terhadap hukum Taurat. Berarti bisa cerai? Bisa. Bisa pisah dari hukum Taurat? Bisa. Udah mati. Nah, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Di bawah pernikahan antara hukum Taurat dengan saudara, dengan manusia, persekutuan itu nggak bisa punya buah, saudara. Nggak bisa berbuah selain kematian. Ya, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging itu dijelaskan hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat. Jadi kan kebalik-balik nih orang Kristen. Orang Kristen tuh ya yang anti kasih karunia tuh berkata begini. Oh, enak dong bikin dosa katanya. Karena kamu kan dosanya udah diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan selama-lamanya. Karena kamu kan dibawa kasih karunia. Enak tuh bikin dosa tuh, izin berbuat dosa. Cheap grace katanya. Padahal jelas firman Tuhan yang bilang hawa nafsu dosa, lust itu dirangsang oleh hukum Taurat. Saudara baca kan? Dirangsang oleh kasih karunia apa dia pada hukum Taurat? Dijawab sendiri tuh, baca lagi sendiri. Itu firman, coba mungkin dicek lagi di Alkitab saudara. Benar nggak? Bahkan di ayat yang lain dikatakan gini. Sengat maut adalah dosa. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Power daripada dosa adalah hukum Taurat. Di Korintus ya. Yang bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar berbuah bagi maut. Jadi satu-satunya buah daripada di bawah hukum Taurat adalah maut. Makanya dibilang tidak berbuah bagi Allah, tapi bagi maut. Siapa yang mau mati? Enggak mau. Ya. Jadi hukum Taurat tuh seperti cermin untuk menunjukkan bahwa manusia berdosa, ada cacat. Tapi si cermin ini tidak bisa membersihkan hukum Taurat. Dia hanya menunjukkan kebenaran aja. Oh, perlu dong Pak kalau gitu supaya orang tahu berdosa. Kalau belum percaya Yesus. Kalau sudah percaya Yesus buat apa? Ya biar nunjukin Pak, orang Kristen masih banyak buat dosa. Ya tapi tambah dosa dia. Dibangkitkan hawa nafsunya. Jadi saudara bingung ya. Jadi true holiness gimana? Kekudusan yang sejati adalah tidak di bawah atau mengharapkan hukum Taurat. Karena dibilang kalau orang mengharapkan hukum Taurat, dosa itu berkuasa. Mengharapkan ya, jadi gini. Mengharapkan itu berarti mengharapkan kebenaran diri. Ya kita bertekadlah. Kita berusahalah sedapatnya lah. Itu sebenarnya mengharapkan dari hukum Taurat. Kalau kasih karunia gimana Pak Melki? Lord, I cannot. Tuhan, saya nggak sanggup. Tapi Engkau sanggup. Saya terima kesanggupan. Saya terima kasih karuniamu terus Tuhan. Saya terima kasih-Mu. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Ketika saya terus menerima kasih karunia, kasih Bapa yang luar biasa, saya berbuah. Berbuah apa? Masa berbuah yang jahat? Berbuah pekerjaan daging masa munculnya? Kan udah beda dua, makanya kutubnya jangan disamain, jangan dideket-deketin saudara. Pilih mau di bawah hukum Taurat, upaya usaha diri, perform diri, mati, atau di bawah karya Yesus, kasih karunia. Pasti berbuah.
Persoalannya kalau orang belum berbuat, manusia lamanya ini masih ada gitu. Enggak Pak, masih muncul lagi dagingnya manusia lama. Ya makan terus. Itulah gunanya firman yang berkata sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa dalam Kristus. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Saya mau Tuhan, saya terima terang. Amin. Nah inilah kita masuk ya definisi kasih di perjanjian baru. Makanya 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai lanjutnya ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Jadi di tengah-tengah saudara kasih Allah sudah dinyatakan. Apa itu? Bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Savior, Juru Selamat. Karena udah diutus kita terima supaya kita hidup olehnya. Sama-sama katakan, supaya kita hidup olehnya. Bukan mati kan tadi kan? Jadi bukan siklus kekalahan kan? Reign in life kan? Berkuasa dalam hidup kan? Dosa yang tidak berkuasa. Kalau kita reign in life, dosa tidak berkuasa. Kalau kita berkuasa dalam hidup, kemiskinan tidak berkuasa, kutuk tidak berkuasa, penyakit tidak berkuasa, kebangkrutan tidak berkuasa, semua yang buruk tidak berkuasa. Itu yang kita mengerti. Satu-satunya reign in life kita menerima kelimpahan kasih karunia tadi dan kebenaran hadiah. Kenapa? Karena Yesus kasih Allah sudah diutus. Ayat selanjutnya 10. Inilah kasih itu. Nah, ini yang tadi kan. Aku memberikan kepadamu perintah yang baru. Apa Pak? Apa Tuhan perintah yang baru? Inilah kasih itu. Ini yang baru. Yang lama apa? Yang tadi kita baca di Matius 22. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Self. Jadi diri kita yang harus berkuasa, yang mengasihi. Tapi yang baru apa? Inilah kasih itu. Bukan kamu manusia kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Sama-sama, Allah yang telah mengasihi saya. Dengan apa? Yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Makanya kita mesti percaya segala dosa saya sudah diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya oleh darah Yesus. Sekali dan untuk selama-lamanya. Irreversible, tidak bisa diputar balikan lagi. Ya, kalau udah diciptakan ciptaan baru, jadi kupu-kupu, nggak bisa karena jatuh ke sampahan terus jadi ulet lagi, nggak bisa dibalikin lagi. Ya. Kenapa? Karena karya Yesus, pendamaian. Kita sudah diperdamaikan selama-lamanya. Ayat 11 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita pun juga saling mengasihi. Nah, itu bukti kan? Jadi dengan ayat ini jangan dibalikin lagi dibuat tuntutan. Karena kita terima kasih Allah begitu, kita meluap baru bisa perintah baru ini diberikan. Ya. Jadi kalau orang bilang kembali ke kasih mula-mula, kasih Allah bukan kasih kita. First love itu kasih Allah. Ya, kalau hukum Taurat, kamu harus mengasihi Tuhan, kamu harus mengasihi Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah Tuhan Allahmu. Itu hukum Taurat. Kalau kasih karunia, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi saya. Jelas ya perbedaannya. Jelas gitu, nggak bisa dicampur aduk sebenarnya. Jadi ketika pemimpin muda yang kaya bilang ini, Tuhan, bagaimana saya berhidup hidup yang kekal? Apa yang ditulis dengan hukum Taurat? Karena Tuhan tahu kan, dia datang dengan performan diri. Tuhan tahu kalau sudah datang dengan upaya diri. Percuma. Tuhan bilang apa? Apa yang ditulis dalam hukum Taurat? Ya, kata orang itu semua telah kuturuti sejak masa mudaku. Dia tetap sombong gitu. Oh, udah saya lakukan tuh dari muda yang kayak gitu mah udah hafal semua, udah lakukan. Nah, Tuhan mendengar itu, Tuhan berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi. Sebenarnya sih banyak pasti. Cuman kalau ketika kita datang sama Tuhan even ya, apalagi sama iblis, udah deh dituntut terus. Tuhan masih bisa berkata, selalu ada yang kurang. Satu hal lagi harus kamu lakukan, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
Ayat 22-nya yang tragis kan? Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih karena ia sangat kaya. Hukum pertama aja dia langgar, maksudnya gitu. Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Sementara dia ilahnya adalah Mamon, sangat kaya, duit. Ya bukan berarti nggak boleh sangat kaya. Kita diberkati sangat kaya di dalam Yesus, aman. Dan itu kan harus menjual semua harta, membagikan pada orang miskin. Itu khusus buat dia yang di bawah hukum Taurat. Saudara harus mengerti. Ya, under law, ya selalu dituntut, selalu kurang. Tambahkan lagi, kurang lagi. Saudara lihat aja, perhatikan. Di gereja sekalipun. Saya ingat dulu, puasa dari puasa yang setengah hari, jadi puasa yang 30 hari. Kemudian dia bilang, oh agama lain 30 hari, kita mesti 40 hari. Kemudian setiap kali ditambah-tambahin, ada hari apa lagi, ada puasa misalnya. Ya bukannya nggak boleh saudara, tapi akhirnya kan cuman melakukan sesuatu, bukan doa akhirnya. Paling cuman diet doang. Dan melakukan kebenaran diri. Dead works gitu. Pekerjaan sia-sia, bahasa Indonesia pekerjaan maut, mati itu sebenarnya. Makanya dibilang ada kemuliaannya, tapi mati. Nah kita sekarang harus tahu dan percaya kasih Tuhan tadi ya. 1 Yohanes 4, 16-17 yang bilang gini. Kita telah, artinya sekarang kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah. Saudara yang percaya kasih karunia, saudara sudah kenal. Ya ya di otak nih udah tahu dan percaya di hati. Ya, bahwa Allah akan kasih Allah kepada kita, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap di dalam kasih, ya tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Nah, tapi jangan bilang kasih kita dong, kasih Allah tadi. Kita terima kasih karunia. Baru kita tetap di dalam kasih. Jadi simpel sekali tetap di dalam kasih. Tuhan ada di dalam diri saya ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam saya ada di dalam Yesus. Terima karya Yesus yang sempurna, yang selesai, yang lengkap sudah terlaksana bagi kita. Katakan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, terlepas daripada kegagalan saudara. Dan itu yang membuat kita berakhir kepada penuh kasih, berbuah kasih. Ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam diri kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Ya, pada hari Judgment Day, ya, hari-hari yang ada tantangan. Nah, ini pada hari kematian, hari judgment, bukan judgment nanti tribulation, bukan ya saudara. Jadi waktu hari tantangan, kasih Allah sempurna. Ya, makanya kita berkata, as he is, so are we in this world. Ya, begitu itu tadi ayat sebelum bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya dulu. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. As he is, ya, because as he is, sebagaimana dia di surga, sekarang is, ya, as he was, udah bagus ya. Waktu jalan di bumi, ya, menculikkan orang buta, orang kusta, sembuh. Itu udah luar biasa banget. As he was. Tapi ini as he is, sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah berkuasa. So are we in this world. Di bumi ini berkuasa, reign in life. Kalau saudara mengerti dan tahu kasihnya dan percaya. Ya. Dan dibilang kan tadi ayat 17-nya bahwa sempurna di dalam kita. Ya, di dalam tuh among us. Berarti dia pribadi kasih. With us, among us. Amin. Luar biasa ya, dengan kita mendengar ayat-ayat begini aja kita udah wah gitu. Ya, ini kasih ya, itu permata itu imam besar Tuhan itu taruh di dada, ini bicara kasih. Ya, as he is so are we in this world. Ini bicara kasih di dadanya tuh, nama-nama 12 suku. Ya, nama-nama semua. Itu ditaruh di dadanya. Makanya as he is so are we in this world,
kita diingatkan kesaksiannya waktu pastor bilang disampaikan ada seorang perempuan punya apa tuh ya, anggap aja growth ya, apa tuh ya, kalau orang di breast tuh cancer ya, ada orang ada benjolan ya, di laporan ininya, di laporan kesehatannya. Terus di laporan itu dia tulis, Tuhan Yesus tidak ada benjolan di dadanya, demikian saya di bumi, tidak ada. Dan dia kemudian periksa lagi, tidak ada bekasnya lagi. Ya, mau gula darah, mau tekanan darah, as he is so are we ini semua. Itulah rahasia kita ada di dalam secret place. Duduk ya, duduk di dalam ruang rahasia Tuhan yang maha tinggi. Kita mulai bersyukur ya, as he is so are we ini semua. Ini luar biasa banget ya. Sama dengan Mazmur yang tadi 91 itu ya. Orang yang duduk dalam in the secret place of the Lord Most High, Allah yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, El Shaddai. Ya, tadi pastor juga bersaksian, kita aman di situ ya. Saksian lari, ya, dia lari jalan sambil meditasi firman Tuhan. Ya. Kemudian Tuhan bilang, lagi lari, jalan ya. Kemudian dia jalan, dilihat ada kayak ranting di depan. Udah mulai malam, udah mulai gelap. Dia pikir ranting. Dia udah deket, tinggal 2 feet, katanya 2 langkah mungkin. Dia itu ular, tapi dia pikir mati. Dia lewat pinggir-pinggir. Ya. Tapi merenungkan, dia ditebus dari kecelakaan, ditebus dari injury. Ya. Berkati exercise, dia lagi-lagi ini kan olahraga. Saya ngerti, kan saya sering cerita juga. Dalam perjalanan seperti itu, kita dapat merenungkan kebenaran Injil. Waktu dia udah lewatin yang dia pikir, ternyata udah deket, dia lihat emang ular, tapi dia pikir mati. Ada 2 orang menyusul kan di belakang, perempuan dan laki. Ketika mereka dekat, itu ular tiba-tiba melompat dengan cepat. Ternyata masih hidup dengan kuat gitu ya. Ke arah, dia bilang tadi dia lewat minggir. Ya. Jadi, saudara, dan perempuannya teriak-teriak katanya. ular, ya, ketakutan. Saudara, kalau kita mengenal kasih Allah, kita ditebus, kita mengenal kasih karunia, segala induk, segala berkat, segala dosa kita diampuni, kita terima semua janji, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kecelakaan, dimahkotai favor dan kelembutan, mulut kita dipuaskan dengan goodness, dengan masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Tadi kan seperti kesaksian tadi yang disampaikan Licu ya, dia minta rahim yang baru. Tuh, kalau orang yang sampai ini ya, yang nggak punya anak bisa minta yang baru, semua yang segar. Ya, jadi tadi kan dikasih lihat ya, imam besar agung kita itu garmentnya tuh apa, jubahnya menaruh kita di dadanya. Ya, gambarannya ini ditaruh di dadanya, dilukis imam besar agung. Ya, nama-nama kita tuh di engrave apa? Diukir. Ya, precious stone, ya, berharga di dada, itu bicara kasih, different color, unik. Tuhan mengasihi kita secara unik, beloved. Nah, ini pewahyuan yang segar yang kita akan muncul, lihat ya, di dalam Yohanes 13 ini muncul ya. Nah, kemudian kan Tuhan Yesus murid-murid mulai bertanya kan, waktu Yesus bilang nanti ada yang mengkhianati aku. Terus ditanya kan, Petrus tanya, siapa, semua ribut kan. Nah, kemudian Petrus kasih kode sama Yohanes yang nyender di dada Yesus. Nah, ini yang kita akan mau baca dulu ya. Yohanes 13 ayat 23 sampai 25 dulu. Saya baca 23 ya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya. Nah, ini
So lihat ya, ini kita tadi persiapan semua nih, baru khotbahnya nih. Ya, baru masuk tadi pastor sampaikan ya pewahyuannya. Murid yang dikasihnya bersandar di dadanya. Ya, bersandar dekat kepadanya, artinya di dadanya, di sebelah kanannya, di basem, di dada. Bicara apa? Bicara kasih. Kita juga ngerti bicara bergantung, bicara bersandar. Kita juga tahu di dalam kasih karunia itu, semakin kita itu dewasa rohani, semakin bergantung sama Tuhan. Semakin tahu apa yang Tuhan sediakan buat kita, kasihnya luar biasa. Nah, lanjutin dibilang apa? Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanya siapa yang dimaksud, siapa yang dimaksudkan yang mengkhianati dia. Ini di ruang atas nih. Ya, makanya kita lihat secret yang luar biasa ini. 25, murid yang duduk dekat kaki Yesus itu berpaling. Kita tahu ya, hanya Yohanes yang menyadari kasihnya Tuhan Yesus kepada dia. Dia yang menulis 7 kali yang berkata dia murid yang dikasihi. Dia menyadari bahwa bukan kasihnya kepada Yesus, tapi Yesus kepada dia. Itulah saudara semua. Ya, percaya kasih karunia itu menyadari kasihnya Tuhan Yesus kepada kita. Dan berkata kepada, tadi udah duduk ke kaki Yesus. Murid, 24-nya tadi udah ya. Memberi isyarat 25, oke ya. Ini bahasa Inggrisnya, murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling. Dia makin nyender itu sebenarnya. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan siapakah itu? Ya, saya lihat bahasa Inggrisnya dia bilang makin menyender ya. Dia bilang, then leaning back on Jesus' breast tuh. Dia nyender lagi. Tuhan, siapakah itu? Lord, who is it? Jadi saudara lihat ya, orang yang bersandar sama Yesus tuh mendapat pewahyuan. Dia tahu hikmat, dia tahu kapan segala macam. Ya, 26. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupnya. Saudara lihat ya, Tuhan Yesus itu kalau kita makan roti, ya ada orang, kalau orang mana ya, orang Korea lah, ya suka ambilin makanannya, ini kasih ke orang, itu artinya dia sangat mengasihi itu. Nah Yesus itu ambil roti, dicelupin di kuahnya atau di sausnya itu dikasih ke Yudas. Setelah berkata demikian, ia mengambil roti dan mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Kita udah dengar ya di hari Jumat juga, bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi murid itu sama. Tapi yang menyadari kasihnya Yesus kepada dirinya, Yohanes. Kalau Simon sangat menyadari upaya dirinya, bahkan dia melakukan bunuh diri kan. Padahal ada yang tergantung buat dia untuk dosa dia. Dosa dia nggak lebih gede daripada nggak lebih besar ya daripada dosanya Petrus. Petrus menyangkal dia 2-3 kali, menyangkal Yesus dalam tempo periode yang mirip. Ya, 27. Dan sudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ya, jadi gambar mana? Gambar Yesus. Nah, ya, tuh ya, Yudas lagi ngitung duit di sebelah kirinya Yesus. Itu Yesus yang berdiri ya. Yohanes nyender gitu ya, deket tangannya, padahal di dadanya. Duduk gitu kan, nyender. Ya, Yudas lagi hitung duit. Petrus yang jauh, yang berdiri, tangannya begini, tanya katanya. Ya, jadi saudara, yang pasti ketika saudara mendengar Injil kasih karunia Kristus, Injil kabar baik, Injil kasih karunia Kristus, saudara mendekat. Ya, mendekat, makin dekat. Ya, bukan menjauh. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau kita baca ayat 30-nya, Yudas itu segera pergi, sudah itu, dan gak pernah pagi buat dia, karena dia bunuh diri. Nah, saudara, bagian terakhir. Panjang memang, saudara ya. Cuman saya mau bicara tadi effort tadi ya. Tutup dada iman. Jadi waktu Daud di dalam masa tergelap dalam hidupnya.
Itu dia ada di waktu musuh-musuhnya itu menculik istri, anak-anaknya dan seluruh pasukannya. Ya, kabur. Dan dalam keadaan gitu, dalam keadaan gelap pekat buat Daud, Daud dikatakan dan Daud sangat terjepit. Ya, karena rakyat berkatakan hendak melempari dia dengan batu. Jadi tentaranya sih atau rakyatnya sendiri mau melontari dia dengan batu. Karena seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Ya, di Ziklag ini ya. Daud menguatkan kepercayaan. Jadi pertama, ketika sudah dengar firman, timbul iman. Yang diperhitungkan memberi kebenaran iman, kebenaran percaya. Nah, kemudian ini yang kita melihat tentang kasih. Ayat 7, lalu Daud memberi perintah kepada imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku, tutup dada itu tadi. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Nah, jadi efod ini nanti kita lihat ya, filmnya nanti Mika sampaikan. Ya, dia tanya, ini gimana Tuhan? Ya, jadi efod itu bukan untuk judging untuk menghukum, bukan. Jadi imam itu untuk making decision. Nanti kita dengar ya. Ada urim, ada tumim juga di ini untuk menjelaskan apa yang harus dia lakukan. Saudara mungkin nggak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi ketika kita menyadari, ya, karena just because, ya, hanya karena Tuhan Engkau mengasihi aku terima jawaban daripadamu. Seperti Daud ini. Ini pewahyuan yang kita terima di ruang atas yang hari ini. Lanjut. Makanya dia tanya ya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruslah aku mengejar ke gerombolan itu, ya, Midian ya, yang menculik semua istri, anak-anak semua diculik, semua hartanya dirampok semua waktu Daud sedang berperang ikut Filistin ya. Akankah mereka dapat kususul? Ia berfirman kepadanya, Tuhan berfirman, ya, melalui efod tadi, ya, making decision, untuk ambil keputusan. Nanti kita dengar dari pastor ya. Sebab sesungguhnya engkau akan menyusul, ya. Dapatkah aku mengejar? Radap bahasa ininya, pursue, mengejar. Ya, sesungguhnya engkau dapat menyusul dan melepaskan para tawanan. Oke, ini udah ayat 8. Coba kita lihat radap itu bahasa Ibraninya seperti ini. Ya, jadi huruf-huruf ini radap, pursue. Dapatkah aku mengejar? Tuhan bilang, kejar. Nah, dari huruf ini. Ya, dan untuk making decision. Waktu kita lihat hati Tuhan, kita tahu keputusan. Ada orang, Tuhan ini gimana? Ini harus apa, harus apa? Kalau kita menyadari kasih Tuhan, penuh kasih Tuhan, muncul terang itu. Nah, seperti film ini ya. Nanti kita lihat. Okay, watch this. This is how it goes. David looked at the Abiathar, at the priest's breastpiece for making decisions. Resh from Reuben, Dalet from Yehuda, Judah. You have a pair from, if the short form, Ephraim, Radaf. So that's how God speaks. Tuh, seperti itu. Jadi kalau kita di dada Tuhan bersandar, Petrus tanya siapa? Tuhan kasih tahu. Ya, muncul dari permata itu. Kita melihat bahwa kita paling dikasih. Ya, makanya saudara, pesannya tadi kan, kalau kita mengasihi semua orang tuh artinya gini. Kita lihat semua anak-anak Tuhan itu, permata-permata itu berharga. Ya, kita nggak ada benci sama orang. Anak-anak Tuhan kita nggak benci. Yang kedua, ya, tadi kita mau dengar, Tuhan jawabanmu apa Tuhan? Karena engkau mengasihi saya. Just because you love me. Kita menerima jawaban. Amin. Ya, itu pesannya yang kita terima dari ruang atas yang telah tersedia.
Saudara perlu jawaban? Saudara sadari. Makin bersandar. Dekat kepada Tuhan. Terima. Bersandar itu artinya saudara lihat ya, firman, dengar, saudara dengar lagi. Ya kalau itu yang hari Jumat ya, kita menghargai hati Tuhan tuh. Ya, dengar di sini. Dan kita juga lihat semua orang percaya anak-anak Tuhan itu permata berharga. Tadi pesan Pastor Vince begitu. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya belum pernah mendengar kabar baik sebelumnya, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Ini waktu saudara. Saudara ikuti saya berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. In heavenly places, di ruang atas. Saya menerima kelimpahan kasih-Mu, kekayaan kelimpahan kasih-Mu, kasih karunia. Saya mendengar keputusan-keputusan-Mu yang baik buat hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Setelah diberkati, mari kita persiapkan perjamuan kudus kita. Ya, kita udah mendengar firman Tuhan, air yang jernih. Kita diseka dengan kain lenan halus, yang putih bersih, yang menyerap semua. Bersih, semuanya diserap karena segala dosa saudara diampuni. Itu kabar daripada Holy Communion ya, perjamuan kudus. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, dia mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati apa? Kematian Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang. Kalau kita memperingati kematian, berarti kita terima warisan. Ya, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Kita discern, mengakui tubuh Kristus. Diremukan supaya kita utuh. Ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus semua. Dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, ya digantung di kayu salib seperti film di belakang ini. Ya, semua kutuk, semua penghukuman, semua murka, semua penyakit, semua dosa apapun ditimpa, diserap habis kepada Yesus. Oleh Yesus, nggak ada sisa buat kita. Buat kita hanya bersandar tadi ya. Rest, bersandar di dadanya. Kemurahan, kebaikannya, kasihnya. Dan kita terima, berkata, Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Saya terima Tuhan Yesus sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Tanpa noda, tanpa cacat, tanpa krut atau serupa dengan itu. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, berhasil dan beruntung. Prosper, good sukses. Kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana sorgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memberikan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik, dialah butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima saudara, terima. Tubuh berkualitas, hidup berkualitas Yesus. Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan, untuk pengampunan segala dosa. Dosa kita diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Tuhan melupakan dosa dan kesalahan kita. Tidak mungkin pernah diingat, tidak mungkin diinput. Ya, kita terima kebenaran hadiah. Continue berkelanjutan di bawah air terjun darah Yesus. Kita selalu dapat berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, diampuni, dibenarkan, mewarisi Kanaan. God's rest, tempat perhentian Tuhan, berlimpah susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah
besar baik isinya, tidak kita bangun, tidak kita isi, tapi kita yang milikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita nggak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran di bawahnya. Kita mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi, mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan air, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos yang heavenly places, warisan anak sulung karisma, janji-janji Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang kasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.